Halo Sobat Penimagi, selamat datang kembali di Geonesia Cast, podcast yang selalu membahas topik-topik menarik seputar dunia geologi. Kali ini kita punya tema yang gak hanya menarik, tapi juga penuh inspirasi, yaitu kehidupan sebagai seorang eksplorasi geologi. Sebelumnya kenalin dulu, perkenalkan nama aku Cut Berkayatu Solihatiani, dan teman saya, Mas Noval Harun. Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng narasumber spesial yang punya banyak cerita dan pengalaman seru tentang dunia eksplorasi geologi. Karena seperti yang kita tahu bahwa eksplorasi itu sangat erat kaitannya dengan geologi. Karena dari eksplorasi itu kita dapat banyak mempelajari hal-hal baru. Dan nggak cuma itu, eksplorasi itu merupakan suatu hal dasar sebagai biologis dalam memetakan suatu wilayah, dan eksplorasi geologi itu nggak cuma tentang ilmu dan teori, tapi juga menghadapi tantangan alam, kerja di medan yang kadang nggak terbayangkan ekstrimnya, dan tentunya belajar langsung dari pengalaman di lapangan. Ibarat navigasi tanpa peta kalau eksplorasi tanpa geologi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja perkenalan dengan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Muhammad Ghazali Rahman STMT, dosen teknik geologi dari UPN Veteran Yogyakarta. Sebelum masuk ke sesi diskusi, izinkan saya membacakan sedikit profil beliau agar teman-teman perhimagi lain lebih mengenal narasumber kita. Baik, Mas Noval, mungkin bisa dibacakan sedikit. Ya, izin Mas untuk membacakan CV-nya. Sebelumnya itu eh, beliau merupakan dosen di jurusan Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Nama lengkap beliau yaitu Muhammad Ghazali Rahman, lahir di Sangkuriang, Kalimantan Timur pada 7 Januari 1993. Untuk pendidikan beliau merupakan lulusan dari UPN Veteran Yogyakarta untuk jenjang S1 dan S2 di Teknik Geologi, dan baru saja menyelesaikan gelar PhD di bidang geosains dari Universitas Brunei Darussalam pada tahun 2024. Untuk pengalamannya, beliau memiliki pengalaman luas sebagai struktural geologis di berbagai eksplorasi minyak dan gas, termasuk bersama Pertamina dan perusahaan internasional lainnya. Beliau juga memimpin berbagai tim dalam penelitian hidrogeologi dan mitigasi bencana, termasuk di Timor Leste dan wilayah Indonesia Timur. Beberapa proyek penting yang pernah beliau kerjakan melibatkan analisis geohazard, evaluasi cekungan sedimentasi, dan pemetaan geologi di berbagai wilayah Indonesia. Untuk keahlian beliau meliputi geologi struktur, tektonik regional, geomorfologi tektonik, hingga analisis model digital outcrop. Selain itu, beliau aktif memberikan pelatihan tentang pemetaan drone dan pengolahan data GIS untuk instansi pemerintah dan lainnya. Oke, mungkin langsung aja kita mulai sesi pembahasan. Mungkin Mas Ghazali. Selamat pagi, Mas Ghazali. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Cut. Pagi, Noval. Terima kasih sudah dibacakan CV saya. Di sini Jogja pagi ini apa ya? Mendung, mendung berawan. Mudah-mudahan nggak hujan lebat kayak kemarin sih. Gimana di sana kalian? Cut di mana ini? Lanjut di Banda Aceh, Bapak. Oke, dari Banda Aceh. Noval di Jogja ya? Saya di Banyumas, Pak. Oh, kebetulan lagi di Banyumas. Oke. Gimana? Mungkin dari kita mulai cerita santai-santai dulu mungkin ya, Mas ya. Mungkin Boleh. Mas bisa jelasin sedikit latar belakang pendidikan Mas dan alasan Mas sendiri tertarik masuk ke dunia teknik geologi itu apa, dan mungkin Oke. sedikit kesibukan yang sedang dijalani saat ini. Oke, Cut. Jadi eh, selamat pagi, siang, malam, kapanpun lah yang dengerin podcast Geonesia Case ya. Program yang bagus nih dari Primagi. Saya apresiasi buat teman-teman Primagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ghazali Rahman. Panggilan saya Ghazali. Saya itu S1-nya angkatan 2010 di UPN Veteran Jogja. Kemudian ya tadi udah dibacakan sedikit CV saya. Kemudian saya sekarang kesibukannya primernya ya sebagai dosen gitu. Tapi eh, kalau dari saya sendiri sih kayak kurang lengkap aja rasanya kalau misalkan dosen tidak memperkaya pengalaman dan tidak memperkaya apa ya, tidak memperkaya ilmu, experience dari dunia industri yang lagi update-update-nya sekarang. Jadi itulah salah satu side saya sebagai ya bisa dibilang
apa ya, konsultan, bisa juga bilang kadang-kadang kalau di dunia akademis kita sebut sebagai tenaga ahli gitu ya, baik itu dari perusahaan migas ataupun dari instansi pemerintahan biasanya yang sering berdiskusi lah, sering sering kerja sama sama sama. Itu sih kesibukan saya di kampus sebagai dosen, di luar kampus mungkin sebagai tenaga ahli, sebagai praktisi juga. Kurang lebih begitu. Kenapa di geologi ya tadi pertanyaannya Cut ya? Sebenarnya apa ya? Di awal dulu, saya kan aslinya dari Kutai Timur nih. Daerah daerah apa? Tahu nggak? Noval, Cut, kira-kira daerah Kalimantan Timur kebayangnya kalau ekstraksi sumber daya, kebayang apa tuh? Eh, Oh, batu batu bara. bara. Batu bara ya. Nah itu, saya tuh di kampung saya tuh kayak tempat di mana orang-orang perusahaan batu bara tuh leisure time, kayak mereka keluar dari tambang buat makan, buat belanja. Itu kampung saya tuh di tengah-tengah. Tapi nggak ada tambang yang di kampungnya. Tapi kampungnya tuh tambangnya tuh di luar semua. Dulu zaman saya masih kecil tuh saya ngelihat bahwa orang-orang yang datang itu, orang-orang tambang yang datang itu kok bisa makan enak gitu. Dia pasti masuk ke warung-warung gede, yang warung-warung yang paling mahal lah menurut saya pada saat itu. Sehingga di kepala saya, prototipe-nya orang yang kerja di tambang itu adalah orang kaya. Nah, itu dari motivasi sesederhana itu, kayak oke, aku kalau misalkan aku mau jadi orang yang berkecukupan di masa gedeku, kayaknya aku mau jadi orang tambang nih, atau orang yang berurusan sama tambang gitu. Itu itu sudah tertanam sejak aku SD. Maksudnya bayangan itu udah sejak SD. Jadi kalau misalkan dulu biasa ya, Cut, Naufal juga ditanya sama gurunya, gedenya mau jadi apa gitu. Saya dari SD kelas 3 kelas 4 itu jawabannya udah, saya mau jadi orang tambang gitu. Sehingga sehingga saya nggak tahu namanya, ya udah yang saya pegang adalah itu. Saya nggak tahu kuliahnya di mana, kuliahnya seperti apa. Saya nggak mikir sampai sejauh itulah namanya anak kecil. Kemudian dapat kesempatan, singkat cerita SMP, SMA selesai, kemudian dapat kesempatan dan udah mulai mengenal dan mulai cari-carinya. Kuliah apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita mau jadi orang tambang gitu. Sehingga muncullah beberapa jurusan rekomendasi, jurusan teknik pertambangan, jurusan teknik geologi, jurusan teknik geofisika. Nah, sehingga akhirnya saya jujuk ke situ, maksudnya uh, langsung langsung mendaftar ke beberapa jurusan yang direkomendasikan. Ujung-ujungnya nggak jadi orang tambang, tapi jadi dosen. Kurang lebih begitu kenapa saya bisa ini. Tujuannya udah jelas, tapi ternyata di ujung tujuan anu nih, agak menggok sedikit ini atau belok sedikit nih. Nggak jadi praktisi langsung, tapi jadi akademis. Kurang lebih begitu tuh, Cut Naufal. Eh, kan ini Pak, udah jadi cita-cita dari kecil ya Pak. Terus kemudian kenapa sih Bapak memutuskan untuk akhirnya itu berkuliah di pilihannya jatuh ke UPN Pak? Oh, oke. Masalah kuliah di UPN ya. Ah, sebenarnya ya, ke SMA itu saya sama seperti kalian dan teman-teman semua yang yang masih kuliah inilah pasti punya kampus favorit dan kampus tujuan. Itu dulu saya dari Kalimantan, saya sudah mentargetkan satu kampus di daerah Jawa Barat yang sangat terkenal banget nih. Udahlah, itu target utama saya tuh. Saya cari, oke, ada satu fakultas di sana yang di dalamnya fakultas itu semua jurusan yang terkait sama dunia ekstraksi ada di dalam situ semua, sehingga aku harus masuk sini. Jadi dari dari kelas 1 kelas 2 itu saya udah mulai cari-cari kayak persiapan masuk tes dan lain-lain dan lain-lain. Oke, singkat cerita di segala persiapan itu dan eager yang besar untuk ke sana, akhirnya lulus setelah ujian nasional dulu, ujian akhir nasional UAN, saya langsung berangkat ke Jawa. Saya langsung berangkat ke Jawa. Nah, saat berangkat ke Jawa, kebetulan senior saya itu, yang saya kenal baik, itu tinggal di Jogja. Dan kebetulan kuliah di UPN Teknik Pertambangan. Sehingga destinasi pertama saya waktu menginjak tanah Jawa itu adalah saya ke Jogja dulu, nyamperin beliau. Senior saya SMA. Dia angkatan 2008 lah, angkatan 2008. Berarti selisih 2 tahun sama saya. Nginep di kosnya, ngobrol sama dia, eh,
saya belum ada tujuan tuh, saya belum mengenal UPN dengan baik. Meskipun kosnya di seturan situ aja. Ya udah, saya sempat diajak, ya udah jalan-jalan dulu, pertambangan tempat saya pertambangan kata dia. Iya sih, ya udah jadikan kampus cadangan kata 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 senior saya gitu karena di UPN zaman dulu waktu UPN masih swasta tesnya itu tiap hari Nova. Tesnya tuh kayak beli tiket masuk nonton XX1. Kayak kamu beli tiket, kamu bisa masuk dan kamu bisa tes. Tapi kalau kamu nggak lulus, keluar, kamu beli tiket lagi, kamu masuk lagi tes lagi, bisa. Nah, itu dulu, zaman dulu swasta di UPN seperti itu. Sehingga saat saya main-main ke sana, diajak sama senior saya itu, saya ngelihat, saya keliling, diajak tur lah, tur sedikit di kampus. Mulai mikir nih saya, ya kalau di sini kan saya nggak perlu nunggu waktu. Besok tes juga, saya bisa gitu. Maksudnya buat pegangan kampus. Ya udah deh boleh. Nah di situ saya nyoba nyoba buat setelah tur itu saya nyoba buat daftar, saya nyoba buat ini dan saya terimanya di geologinya. Terus saya ngomong gimana geologi gini-gini. Oke, aman kok geologi juga. Gini. Oh ya udah. Nah saya hold lah itu. Setelah itu singkat cerita saya berangkat ke Bandung. Saya berangkat ke Bandung, kemudian saya kos di Bandung, cari kosan. Setelah nyari kosan, saya gini 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 belajar ke persiapan bahkan beberapa kali menyelenap masuk di beberapa beberapa lembaga bimbingan belajar gitu ya ngikut sama temen yang saya kenal tibalah masa ujian saat saya ujian kan daftar di formulir itu ada pilihan satu pilihan dua pilihan tiga ya dan di sana milihnya fakulti bukan milih jurusan hingga saya pilih fakulti yang tadi itu yang ada banyak semua isinya ada geologi ada tambang maaf ada tambang ada teknik perminyakan dan lain-lain nah, geologi itu di fakultas yang lain. Pilihan pertama saya pada fakultas yang ada teknik pertambangannya. Pilihan kedua saya jatuh pada fakultas yang ada teknik geologinya. Pilihan saya yang ketiga itu jatuh pada fakultas yang saya tuh nggak tahu. Saya random aja karena saya nggak tahu lagi. Cuma dua itu aja tujuan saya. Random. Saya isi lah satu fakultas. Teknik juga sih. Singkat cerita, tes, kemudian masanya pengumuman, udah deg-degan nih. Masuk ke warnet, buka pengumuman, awalnya keluar kalau lulus kan hijau ya. Awalnya keluar tuh hijau tuh. Wah, seneng saya. Terus saya sujud. Udah heboh aja tuh di warnet pas pengumuman. Ternyata pas saya scroll, saya belum scroll sampai ke bawah banget. Karena saya scroll ke bawah, yang diterima adalah pilihan ketiga saya. Which is yang bukan saya. Aduh, ini apa? Kenapa ya jadi yang random saya pilih yang diterimanya? Jadi pada saat itu dilematis muncul. Dilematis pertamanya anak baru mau kuliah lah ya. Apakah memilih kampus swasta antah berantah yang ada di Jogja yang masuknya kayak beli tiket XX1 atau tapi udah sesuai sama apa keinginan saya gitu. Tapi atau saya harus di sana di kampus impian saya tapi tidak belajar pada bidang yang saya inginkan. Itu dilematis saya pertama. Ada banyak sekali masukan-masukan pada saat itu dan akhirnya saya membulatkan tekad untuk oke lah Bismillah. Motivasi saya cuma satu. Eh, Bibit duren mau ditanam di tanah manapun mesti jadi duren. Saya mikirnya begitu pada saat itu. Bibit duren yang bagus mau ditanam di tanah gembur ataupun ditanam di tanah yang biasa-biasa aja. Kalau bibitnya udah bagus, at least hasilnya bagus. Sehingga dengan motivasi itu saya oke lah. Saya mau ditanam di mana aja, go. Saya mau buktikan kalau misalkan saya bisa di mana aja, saya bisa saya bisa jadi lah. Maksudnya saya bisa serius, saya bisa menjalani dengan sesungguh-sungguh. Akhirnya saya putar balik. Saya pamit ke kampus itu. Pada saat pamit juga lucu tuh, Cut. Novel kayak eh, Mas kenapa kok ini cancel atau mengundurkan diri itu kemudian saya ditanya diterima di mana gitu apakah kampus luar negeri kayak geleng-geleng terus satu-satu kampus-kampus gede dalam negeri disebutin saya juga masih geleng-geleng terus dia heran di mana sih kata dia di Jogja oh di Jogja kampus itu kata dia
Bukan juga. Yang di Jogja kan yang terkenal ada satu kampus itu. Sampai saya sebutkan UPN Veteran. Terus TU-nya ngakak gitu. Dia kayak senyum-senyum gitu. Serius mas, kata dia. Iya serius. Ya itulah pada saat itu. Akhirnya saya berlabuh di kampus UPN Veteran Jogja. Nanti ya inspirasi sebenarnya bagus juga ya sih Mas, yang prinsip Mas tadi yang dimanapun duren ditanam bisa dijadiin prinsip hidup lah ini ya Ya, sebenarnya. mudahan. Mudah-mudahan. Jadi Ya tempatkan diri terus lah. Kita tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Mau kalau misalkan kita menempatkan diri kita jadi eh, sebutlah bibit semangka gitu, ya ya you will be, kamu akan seperti itu karena ternyata dunia tuh bekerja seperti itu loh. Dunia tuh bekerja sebagaimana prinsip yang kamu tanamkan, kamu tuh mau jadi apa gitu, dan kamu tuh mau seperti apa. benar 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 benar. Nah, mungkin tadi udah di bagian baru masuknya nih Mas. Kalau setelah udah jadi mahasiswa teknik geologinya mungkin rasanya itu gimana Mas? Apa mungkin ada yang berkesan dari mahasiswanya atau mungkin dari selama jadi mahasiswa ada pengalaman atau momen yang paling membekas sampai sekarang? Mungkin dari Oke, perkuliahan atau dosen-dosen atau teman-teman mungkin ya? Silakan oke, Mas. oke, masa perkuliahan ya. Flashback tuh masa perkuliahan. Sebenarnya kalau kalau kaget, kaget atau maksudnya apakah berat atau bagaimana? Karena saya dari awal itu kayak udah put motivation di situ. Jadi kayak enjoy aja selama selama ngejalanin kuliah dengan semua beban kuliah dan lain-lain. Itu saya enjoy aja dan saya senang menjalaninya semua pada saat itu. Kemudian eh, ya saya juga selama kuliah aktif berorganisasi, aktif di beberapa organisasi kampus, kemudian aktif di lab juga sebagai asisten lab. Kemudian hal yang berkesan sebenarnya ini di kampus itu kayak saya pada saat pada dulu karena dulu kan saya cuma mainnya di Kalimantan ya, teman-teman saya paling orang sekitar Kalimantan. Jogja itu kayak mini Indonesia gitu kayak taman mini Indonesia indah gitu kayak TMII. Teman saya itu dari ujung timur Papua sampai ujung barat Sumatera tuh banyak tuh di situ ngumpul di sana. Dan pada saat itu entah kenapa jiwa jiwa apa ya, karena saya cukup cukup ya nggak tahu sih kalau anak sekarang bilang extrovert gitu, cukup senang bersosialisasi. Saya nggak masuk ke dalam grup-grup itu. Maksudnya ya udah yang Sumatera biasa lah gitu gitu ya. Yang Sumatera nanti ngumpulnya sama teman-teman sana. Karena mungkin tongkrongannya dan obrolannya nyambung gitu. Teman-teman Jabodetabek juga, teman-teman Jawa Timur juga, teman-teman Kalimantan, teman-teman Papua, teman-teman Sulawesi juga. Entah kenapa pada saat itu saya kayak masuk ke semuanya gitu. Ke teman-teman Sumatera saya masuk, teman-teman Jabodetabek saya masuk, ke teman-teman Papua saya masuk. Dari situ saya belajar mereka nih karakteristiknya gimana gitu. Karena saya juga orangnya suka explore. Mereka karakteristiknya gimana. Bahkan dari logat ngomongnya itu saya pelajari dan saya coba tirukan. Dan ternyata, dan ternyata selama proses saya setelah lulus dan saya ditempatkan di beberapa tempat, skill itu menjadi skill dan pemahaman itu tuh menjadi apa ya? Menjadi bekal gitu. Kayak ada bibitnya nih dari saya dulu. Kayak kalau misalkan sama orang-orang Indonesia Timur ya. Kemarin kan saya ke Indonesia Timur tuh. Kalau dulu kan di sini tuh panggil orang Indonesia Timur kan Kak sama Dix tuh kayak macam Kak suka semua kan Kak, Kak habis ini bagaimana Kak? Hal-hal begitu ternyata setelah saya masuk di tongkrongan itu, saya bawa ke lapangan, saya jadi lebih mudah bergaul sama orang-orang yang di lapangan. Sehingga ini pesan saya juga buat teman-teman Perhimagi, jadikanlah komunitas-komunitas kecil kalian di dalam kampus itu menjadi apa ya? Kayak tryout aja gitu. Kalau aku nanti ke Sumatera nih akan ketemu sama orang yang karakternya kayak gini nih gitu. Kalau aku ke Sulawesi atau aku ke Maluku, ketemu kayak gini nih, yang sedikit-sedikit senggol bacok nih orang gitu. Kan beda tuh karakter-karakternya tuh. Kan? Ini sedikit-sedikit senggol bacok, tapi dia orangnya brotherhood banget. Orang-orang Maluku itu, wah itu brotherhoodnya kuat sekali. Temannya disenggol, dia yang maju. Nah, saya belajar tuh dari karakteristik teman saya yang kayak gini. Jadi ada hal-hal di lapangan yang ternyata saya sesuaikan. Oh, oke. Karakter mereka tuh kayak gini. Jadi kalau bisa ngelebur aja.
gitu. Teman-teman ngelebur aja, cari teman sebanyak-banyaknya, kenali, dekati, cari karakteristiknya. Ternyata pada saat kalau kita hubungkan sama eksplorasi, itu kepake tuh pas saya eksplorasi itu. Cut. Ya, apalagi pas eksplorasi ke hutan-hutan ya Mas ya. Iya, Hutan-hutan, betul. apalagi kalau ada Betul. jadi tanah warga yang mungkin ya kayak kita lihat di berita-berita kan jadi permasalahan ya untuk buka lahan atau apapun itu. Jadi mungkin itu jadi skill tambahan yang mungkin seorang geolog harus ada ya Mas ya. Yes. Yes. Fleksibilitas itu dibutuhkan, apalagi di lapangan. Nggak bisa jadi orang kaku kalau di lapangan. Fleksibilitas diutamakan dan sosialitas. Maksudnya bagaimana kamu bisa bersosial, bagaimana kamu bisa membawa diri di tengah-tengah ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya, Membawa itu tuh ternyata memang memang sangat dibutuhkan, apalagi kita sampai sampai kemana-mana tadi ya dengan karakteristik mereka yang masing-masing. Ya nanti saya cerita deh kalau misalkan udah masuk di sesi eksplorasi kejadian-kejadian yang mungkin eh, bisa jadi pelajaran gitu, bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Oke, ternyata walau di awal lingkungan itu tetap bukan yang kita mau, tetap punya sisi positif yang benar-benar bermanfaat buat hidup kita ya, Mas. Yap, betul. Oke, eh, langsung beralih ke soal eksplorasi nih, Mas. Ada nggak Mhm. sih proyek geologi yang paling menarik yang pernah dikerjakan? Terus ada yang pernah nemuin hal yang nggak terduga nggak di lapangan? Oke, yang paling menarik ya. Ini masuk ke bagian eksplorasi ini. Kalau saya ya, ini sebelum kita mulai ke situ, saya mau ajak ajak diskusi Cut sama Naufal dulu deh, mungkin sebagai perwakilan dari teman-teman Perhimagi lah. Kalau menurutnya, kalau Cut dulu deh. Kalau menurut Cut, Cut ini geologi kan? Oh, iya, oke, gila. Cut geologi kan Perhimagi. Eh, Eksplorasi di mata Cut itu apa sih? Maksudnya apa yang terlintas di pikiran Cut kalau misalkan mendengar oke eksplorasi gitu. Yang pasti ke hutan-hutan ya, yang belum ke Oke, manusia yang belum pernah datang, kita duluan yang datang ke situ oke, nyari nyari yang hal-hal yang menurut kita tuh ada tapi belum ada pastian ada di situ atau enggaknya. Gitu sih oke, mungkin secara gambaran umumnya. oke. Kalau novel gimana, Val? Untuk novel tentang eksplorasi, Val. Eh, Kalau menurut saya sendiri itu untuk eksplorasi itu tuh kayak kita itu mengeksplor tempat-tempat yang baru, terus kita itu melakukan pemetaan, terus pengambilan sampel, kemudian penggunaan teknologi di lapangan gitu, Mas. Oke, oke. Eksplor tempat-tempat baru atau ya sesuai dengan tujuan kita berangkat ke lapangan apa gitu ya. Oke, good point dari teman-teman semua. Mungkin saya mau menambahkan sedikit tentang eksplorasi. Maksudnya gini, saya punya point of view lain nih tentang eksplorasi. Saya punya POV yang lain tentang eksplorasi. Oke lah, umumnya seperti apa yang disampaikan oleh Naufal sama Cut ya tentang eksplorasi. Sebelum saya bercerita tentang kejadian atau fenomena apa di lapangan yang bisa saya sharing. Menurut saya, eksplorasi, apalagi tadi ya, yang kata Cut masuk ke hutan, kita duluan masuk, mungkin jin belum ada di situ, kita udah ada duluan di situ. Kemudian kata Naufal, eksplorasi, kita mengeksplor tempat-tempat yang baru. Selama perjalanan saya, iya, itu semua tercapai. Maksudnya itu semua benar, benar adanya. Bahwa kita masuk ke tempat baru, kita eksplor. Wah, ini baru, ini ada hal-hal yang perlu saya pecahkan di sini. Saya harus mencari atau memetakan atau melihat bagaimana potensi ininya, potensi cadangan mineralnya misalkan, atau potensi cadangan batu baranya, atau apapun itu. Kita sebagai geologi seperti itu. Itu adalah point of view dari kita yang memandang keluar. Ya nggak? Kita ngelihat ke luar. Dari kita ngelihat, oke, ini tempat baru. Oke, ini adalah hal baru. Saya mau bawa kalian untuk POV melihat ke dalam. Bahwa sebenarnya selama saya perjalanan ini, eksplorasi itu adalah paling banyak yang saya rasakan adalah saya mengeksplor diri saya sendiri dan segala yang ada di dalam diri saya. Baik itu dari sifat saya,
baik itu dari saya bagaimana saya menghadapi masalah, bagaimana saya mengatasi suatu hal yang perlu keputusan cepat gitu-gitu di lapangan, bagaimana saya berstrategi, bagaimana saya memanage, itu semua saya eksplor. Kalau saya nggak berangkat eksplorasi, itu nggak mungkin bisa terekspos keluar dari diri saya, nggak mungkin bisa terlatih dengan baik. Sehingga bagi saya eksplorasi itu tidak hanya bagaimana objektif tujuan pekerjaan, kemudian apalagi ya salary, kemudian apalagi hal-hal material. Nggak hanya itu, tapi ternyata ada hal yang value yang nggak bisa dilihat, yang ternyata juga hasil dari eksplorasi tersebut gitu. Setelah saya berangkat ke Kalimantan misalnya, dari Kalimantan saya bisa tahu itu, saya bisa tahu bahwa saya dapat kasus, oke di Kalimantan, ternyata case-nya itu begini, saya selesaikannya kayak gini. Oke, it's itu achievement buat saya bahwa oh ya saya bisa loh kayak gini. Kadang-kadang juga misalkan saya gagal melakukan sesuatu, aku seharusnya kayak gini, ya kan? Aku seharusnya kayak gini. Next step, kalau misalkan kamu kena kasus atau case yang serupa, kamu udah tahu dan kamu udah belajar dari sana. Sebenarnya ada point of view itu yang kita nggak sadar. Tapi ternyata diri kita terus growing, diri kita terus berkembang, diri kita terus mengeksplor diri kita sendiri gitu. Kita eksplor dalam mind kita untuk mikir bagaimana konsep geologi, bagaimana ini, bagaimana itu, dudukan, deskripsi litologi, sebaran batuan, kemiringan batuan, patahannya di mana. Itu kita eksplor yang ada di atas di kepala kita. Kita eksplor juga yang ada di dalam diri kita. Oke, bagaimana kesabaran, bagaimana melatih menekan ego, bagaimana problem solving dan lain-lain itu ternyata achieve selama kita di lapangan. Itu dari saya kalau misalkan kita bisa memandang itu sebagai suatu hal yang valuable gitu, untuk teman-teman geologi. Ya memang sih bonusnya jalan-jalan. Itu adalah eksplorasi mata ya, eksplorasi mata dan hati. Jernih banget mata kalau misalkan udah jalan-jalan ke tempat-tempat baru. Oke, tadi apa pertanyaan pengalaman yang paling menarik dari berapa berapa kali saya eksplorasi lapangan ya? Ya mungkin 13 kali, 14 sampai 15 kali eksplorasi lapangan tuh kayak eh, setiap lapangan punya ceritanya masing-masing. Maksudnya setiap lapangan punya pelajarannya masing-masing. Itu pertama yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Sehingga bahkan lapangan yang sama didatangin 2 kali, itu pasti punya ceritanya masing-masing dan punya value-nya sendiri-sendiri. Uh, Kemudian kalau saya harus choose atau saya harus pick dari beberapa lapangan itu, sebenarnya yang paling berkesan sebenarnya waktu waktu 2019 2021 beres COVID itu ke Timor Leste, itu dari ujung Timor Leste dari Dili sampai ke Benilale, itu saya kebetulan bersama dosen favorit saya, maksudnya ya beliau beliau itu adalah dosen yang dulu saya asistenin, kemudian beliau yang eh, ngajarin saya, beliau yang meracunin saya untuk masuk jadi akademisi, bahkan beliau yang mengajarkan saya sampai S2 dan S3 sekarang. Maksudnya yang mendorong untuk terus lanjut karena beliau mungkin pikir saya punya potensi. Jadi momen itu adalah momen perpisahan beliau, kayak beliau sebentar lagi pensiun gitu ya. Sekarang beliau sudah pensiun, Pak Prastyadi, Pak Pak Karolus Prastyadi, beliau sekarang sudah pensiun dan di lapangan itu adalah lapangan yang mungkin terakhir buat beliau sebagai dosen gitu ya. Dan saya juga pada saat itu masih sebagai dosen junior beliau. Ada banyak sekali ujangan-ujangan di lapangan dan ada banyak sekali ilmu yang udah kayak ditumplokkan gitu ke saya pada saat di lapangan itu tentang Timor, bahwa karena beliau S2-nya di sana di Timor, kemudian penelitian riset-riset detailnya itu juga di Timor bersama Prof. Ron Harris dari Brigham Young University, dulu di West Virginia University. Itu udah Timur tuh udah kayak anaknya sendiri, sehingga beliau harus teruskan ilmu tersebut. Itu entah kenapa saya pada saat naik ke puncak paling tinggi di Timur Timur itu kayak oh wow, kayak kalau misalkan orang non Muslim tuh kayak apa ya, kayak sedang di apa namanya, kalau misalkan diresmikan sebagai pengikut atau eh, ya disyahadatkan lah, kalau di Muslim ya disyahadatkan sebagai seorang Muslim gitu. Ya itu pada saat itu saya merasa seperti itu, sehingga
ada emosional yang muncul pada saat lakukan itu. Nah, kemudian yang terakhir kemarin, tadi saya bercerita tentang Maluku. Maluku itu adalah adalah provinsi yang sangat-sangat saya sukai dari segi budaya, dari segi keramahan, dari segi bagaimana mereka solidaritas itu. Kita harus belajar banyak tentang solidaritas, tentang toleransi dari Maluku. Bagaimana mereka menganggap semua orang itu saudara, semua orang itu eh, ya Maluku satu darah lah, kalau misalkan di sana sebutnya Maluku satu darah. Saya aslinya Sulawesi Selatan, saya orang suku Bugis saya, sehingga eh, suku Bugis yang sekarang menyamar atau bunglon menjadi orang Jawa. Jadi karena di sini saya ngobrolnya pakai bahasa Jawa halus, saya udah sangat-sangat bisa, sehingga kadang-kadang orang nggak nyangka kalau saya orang Sulawesi, sehingga saya mau geser ke Indonesia Timur, saya juga nyambung sama mereka. Nah, pada saat itu eh, di Kepulauan K, saya eksplorasi di Kepulauan K. Ini baru-baru saja karena masih fresh, jadinya bisa saya ceritakan dengan detail gitu. Pada saat itu di lapangan di Pulau K besar besar ada satu lokasi dan satu objektif di suatu tempat paling ujung dari pulau. Kita berangkat ke sana, ada satu kampung di sana. Sampai di sana sudah selesai mapping dan lain-lain, kemudian berangkat jam 3 sore itu kita mau pulang. Jadi Pulau K itu kan dia bentuknya panjang gini ya. Ada pantai timur sama ada pantai barat. Nah, kita itu nginep di pantai barat. Sedangkan tempat kita ambil data itu ada di pantai timur paling ujung. Cuma ada satu jalan dari pantai barat ke pantai timur yang melewati gunung. Nah, kebetulan pada saat itu kita pakai untuk transportasi antar pindah naik gunungnya itu kita pakai kendaraan pribadi, kendaraan desa gitu lah. Jam 3 sore kita udah selesai, kemudian kita mikir, kebetulan ada sungai di sana, Cut Naufal. Di sana ada sungai yang banyak anak-anak kecil mandi. Itu saya tertarik banget tuh. Ya, kalau saya dikenal kalau sama teman-teman saya di lapangan itu paling nggak kuat kalau lihat air gitu. Saya tuh paling nggak kuat kalau lihat air. Kalau bisa nyemplung, nyemplung sebentar lah kalau saya itu. Mau itu di laut, mau itu di sungai, mau itu di air terjun atau apapun, itu pasti saya nyemplung. Nah, pada saat itu kita nyemplung lah. Singkat cerita, nyemplung mandi-mandi, ngobrol sama anak-anak kecil di sana. Hmm, kita kasih, ada yang mereka yang ngambil. Dia bilang, kalau orang sana bilang, itu toki-toki kacang. Toki-toki kacang itu mereka ambil kacang, kemudian mereka toki-toki, mereka pukul-pukul untuk mereka makan. Kacangnya itu kacang yang walnut itulah, kacang walnut. Mereka toki-toki kacang, kita minta, kita kasih uang, gitu. Udahlah kita main-main sama-sama. Pada saat kita mandi-mandi itu ada anak-anak remaja tanggung, mungkin sekitar umur SMA kali ya. Itu bolak-balik di tempat kita. Tapi juga nggak mandi gitu. Saya perhatikan, ngapain anak-anak ini. Saya tanyain, adik sekolah mandi kah? Saya enggak kak. Dia bilang, oh iya su. Kok mampir dulu ya? Mandi-mandi dulu kak, cerita-cerita dulu kak. Saya enggak kak, dia bilang. Tidak kakak, kita mau mau pergi mana? Pergi mancing kak, dia bilang apa kak? Ya sudah, dia pergi. Kemudian kita pas sudah selesai jam-jam 4-an kita naik. Setelah kita naik kita lihat hmm, ada satu orang lokal saya itu ngelihat di seberang sungai itu ada barangnya dia yang seharusnya itu ada di tas. Jadi kayak kantong obat-obatan yang seharusnya ada dalam tas itu ditaruh di situ. Terus ya dia cerita sama saya, dia langsung ngomong langsung nuduh saya itu karena saya juga usia juga kalau di lapangan kan. Ghazali, kok main saya lagi? Gitu. Tidak kakak, saya tidak main topu barang itu, tapi dia bercanda kan. Ghazali, kok main saya putus mana? Ya tidak tahu, saya tidak pegang. Dia bilang gitu. Sudah naik ke atas, naik ke mobil, hilang tasnya. Ghazali, saya putas hilang ini. Eh, di mana kak? Taruh di mana? Udah hilang, bingung kan. Kita carilah sama-sama. Itu pada posisi jam 5 sore. Di dalam tas dicari kenapa? Karena ada dompet dan ada HP. Dan ada buku catatan lapangan yang nilainya berharga. Kayak, oh wow, habis nih data kita kalau misalkan. Ya, buku itu hilang. Akhirnya pada saat kita nyari-nyari ada bapak-bapak datang lewat. Itu posisinya di ujung kampung, di ujung sebelah utaranya kampung, posisi sungai itu. Kemudian eh, bapak-bapak itu lewat cari apa kakak? Cari tas hilang. Terus dia bilang ada anak bapak itu bawa anaknya. Anaknya itu adalah salah satu anak yang main sama kita tadi di sungai, anak SD. Terus anak itu cerita, bapak.
Itu tas diambil sama kakak siapa, dia sebut namanya. Nah, kakak itu adalah salah satu yang duduk, yang ikut bolak-balik pada saat yang saya tanya. Cuma saya nggak tahu orangnya yang mana. Salah satu dari rombongan mereka itulah yang bolak-balik itu kita main. Oke. Baru bapaknya itu bilang, oke bapak, bapak tunggu sini sa. Nanti saya pergi pergi cari anak itu. Kita tunggu. Dia pergi cari. Pada saat dia pergi cari, dia kembali. Terus dia cerita, tadi saya ketemu di ujung sana. Tapi dari jauh saya panggil, dong lari masuk hutan. Eh, dia sudah yang ngambil itu, kata bapak yang punya orang kampung ya. Jadi kita tidak menuduh. Mereka bapak itu dan anaknya yang bilang. Dia sudah yang ngambil itu. Sekarang kakak, bapak-bapak lapor orang dinas saja. Orang dinas, maaf, pejabat desa. Akhirnya kita, oke, turun kita ke selatan, masuk ke desa. Kita ngobrol sama pejabat desa. Pejabat desa bilang, oke akan kita mediasi. Kita panggil anak-anaknya. Dicari sama mereka. Baru ketemu tuh sekitar jam setengah 7 malam, habis maghrib. Ketemu anaknya dua, ngobrol bersama. Kita cuma duduk. Yang interogasi itu kepala desanya. Kau ambil kah tidak? Kau jangan tipu. Kau jangan tipu. Kau kasih kembali saat atau kau kasih tunjuk saat. Kita tidak akan bikin perkara apa macam-macam. Terus dia bisikin saya lagi, eh, atau begini sa, kau kasih tahu, bapak kepala desanya bilang, adik satu begini saja anak, kau kasih tahu saya saja, jangan di depan forum ini, kita ke belakang supaya kau tidak malu gitulah mungkin. Tapi tidak mengaku juga sampai sekitar jam 9 udah selesai lah, kita udah capek ya, lapangan udah capek, kursi ini juga udah capek, sampai bapak kepala desanya pun udah menyerah, misalkan kayak kepala desanya bilang, bapak ini sudah tidak bisa kita selesaikan di desa, jadi silakan kalau misalkan bapak-bapak mau bikin lapor ke polisian ke apa, kita persilakan kepada bapak-bapak sekalian. Dia bilang begitu. Oh, ya sudah. Kita ya udahlah kita pamit sekalian. Kita pamit. Mau keluar kampung ke arah selatan. Nah, mobil kita dikejar sama motor. Mobilnya kalau kalian mau bayangin mobilnya itu adalah mobil bak L300 gitu. Yang bak belakang, kemudian belakangnya dikasih kursi mirip mobil Satpol PP. Ya, mirip mobil Satpol PP yang ada tenda terpalnya itu. Nah, itu persis begitu. Ya, ada tenda, tenda terpalnya. Saya duduk di belakang. Di depan kan driver sama satu kru lokal. Saya duduk di belakang sama Jios saya, dua orang. Sama kru lokal saya juga ada di belakang juga. Ada dua orang. Jadi kita berlima di bak belakang itu. Kemudian dimampirin bapak-bapak. Wah, kita kaget tuh awalnya. Kan kejar, kejar motor. Habis itu kasih tahu, Bapak, kita sudah ketemu. Dia bilang, di mana? Di TKP. Oh, oke. Kembali lagi kita ke utara. Tapi kita tidak berani pegang bapak-bapak sendiri saja. Nah, nanti kalau ada barang hilang, takut kita dituduh tuh. Dia bilang. Ya sudah kita berangkat sama-sama. Berangkat ke atas. Saya ngelit tim pada saat itu. Saya tim leadernya. Saat berangkat ke atas, lagi ada tuh tas. Tasnya ada. Isinya udah diberantakin gitu. Ini malam jam setengah 10 malam. Saya diberantakin gitu. Kemudian isinya hilang, dompet. Dompetnya ada, duitnya hilang, HP-nya hilang. Alhamdulillah buku catatan ada. Surat-surat penting masih ada di dompet. Ya oke, ya udah nggak masalah. Kita terima kasih banyak sama bapak-bapak itu. Karena di sana kan mereka punya adat, bukan adat ya, mungkin kebiasaan. Kebiasaan mereka adalah kalau malam itu minum sopi. Sopi itu sejenis tuak dari aren atau dari anu lah, dari hutan lah yang mereka bikin sendiri. Cuma bapak itu eh, dengan aroma-aroma khas teman-teman yang minum tuak gitu kan, eh, udah mulai, wah ini itu anak bikin bikin malu kampung saja bapak, kurang ajar sekali begini begini begini, masih diomongin kan. Saya juga sudah bapak, selamat sekali nih, terima kasih banyak kita sudah dibantu, dibantu kita ku barang tuh kembali semua, tidak ada yang ini ya sudah yang sudah hilang kita ikhlaskan saja. Terima kasih sudah kita pamit. Nah, kejadian mencekamnya itu terjadi pada saat kita mau balik lagi dari utara ke selatan. Kan kita harus lewatin kampung tuh. Nggak jauh, di tengah-tengah kampung, itu driver saya berhenti. Driver saya berhenti, kemudian driver saya teriak. Eh, itu kenapa palang batu? Dia bilang gitu. Jadi jalan itu dipalang sama batu. Jadi batu ditutup di tengah jalan, agak tinggi. Driver saya kaget. Sepi tapi nggak ada orang. Setelah driver saya kaget dan teriak itu, keluar banyak banget orang dari samping, dari semak-semak gitu.
itu bawa batu dan bawa parang. Dan mereka teriak-teriak. Teriaknya adalah gini, mana tadi yang tuduh satu anak itu? Anak saya bukan maling, gitu. Jadi ternyata mereka ini adalah keluarga. Satu keluarga dari dua orang anak tadi itu. Yang merasa nggak terima bahwa anaknya dituduh mencuri. Jadi seperti sudah diskenario kan, saya nggak tahu atau bagaimana ya. Kita kembali, barang itu ada di sana. Setelah itu, saat barang udah di kita kan, berarti kita udah tidak menuduh bahwa ini ada pencurinya lagi dong, gitu ya. Udah nggak berpikir bahwa ada pencuri lagi. Wah, itu mencekam sekali. Mereka langsung kerubunin mobil, kru lokal saya yang di dalam suruh tutup, tutup tutup apa, terpalnya ditutup. Itu lemparan batu tuh udah masuk, udah kayak simulasi lontar jumroh gitu, gede-gede itu batunya. Ada beberapa yang masuk mobil, tapi kita udah perlindungan sih di dalam mobil. Sehingga akhirnya bingung, stuck, kita dikelilingin, takut ada yang masuk ke dalam mobil bawa parang kan. Akhirnya saya gedor, suruh mundur. Akhirnya kita mundur, kembali lagi ke lokasi TKP. Setelah kembali ke lokasi TKP, kita nggak tahu mau ngapain, datang lagi bapak dua orang yang tadi bantuin kita. Dia bilang, kakak jangan di sini. Kalau kakak di sini nanti mobil kakak dibakar. Mobil dibakar, repot saya gitu. Akhirnya setelah itu, bagaimana kakak? Ya sudah, kakak di dalam saja. Jadi mereka berdua itu gandolan di belakang mobil. Ya, bayangkan belakang mobil gandolan. Disuruh maju. Driver maju, maju, maju gitu. Sambil dia pegang parang dan ngacung-ngacungin parang ke orang-orang kamu. Buka jalan, jangan kau tutup jalan. Jadi dia yang backup kita, sampai masuk dan sampai suruh buka jalan lah. Jangan kau tutup jalan. Kita baku parang, kita saja yang baku parang. Jangan kasih orang-orang ini orang tidak salah ya. Gitu. Sampai akhirnya dapat selah, tetap tuh mereka masih masih nyegat tuh parang itu. Mereka orang kampung, sebagian orang kampung sama orang kampung yang baku hantam, ada selah di sana, kita tabrak langsung bablas, palang batunya ditabrak sama driver saya, sampai akhirnya kita lolos dari kampung itu. Ya itu menurut saya malam yang cukup panjang itu pada saat itu. Fenomena terakhir yang saya rasakan lah, bagaimana mengerikannya dan bagaimana kerasnya bekerja di lapangan. Bahwa hal-hal sekecil itu ternyata bisa jadi pemicu hal-hal yang jauh lebih besar. Sehingga uh, itulah kalau misalkan, kalau yang bisa saya sampaikan ya, kalau di lapangan itu bukan hanya bukan hanya situasi alamnya, bukan hanya geologi regionalnya yang kalian pelajari. Jadi sebelum berangkat ke lapangan, pelajari bagaimana sosial masyarakat dengan baik, bagaimana karakteristik masyarakat dengan baik. Kalau bisa ada kru lokal yang memang sudah bisa dipantau. Kalau saya biasanya gitu, saya pegang kru lokal dulu yang bisa dipantau. Saya intens komunikasi sama dia, mungkin kira-kira 2 minggu atau seminggu sebelum turun ke lapangan. Bagaimana kondisi di sana? Apakah ada isu-isu sensitif, baik isu-isu partai, itu hal-hal kecil tapi bisa anu loh, itu bisa bahaya loh, itu kayak isu partai, kemudian isu eh, calon pemilihan calon kepala daerah. Kalau itu kalau di daerah-daerah di dalam pelosok-pelosok Indonesia, hal yang menurut kita biasa-biasa saja, di sana tuh bisa saling meregang nyawa orang di sana itu untuk hal-hal terkait itu saja. Pernah dengar kan dan pernah baca kan di berita, ah, pemilih ini bentrok sama pemilih ini, dua orang meninggal misalnya. Dan itu di daerah-daerah, beberapa daerah di Indonesia itu sangat lemah. Jadi bukan hanya dipersiapkan bagaimana equipment dan lain-lain ya, masalah peralatan, nih tips buat kalian kalau ke lapangan. Yang kedua adalah bagaimana pengetahuan kalian tentang geologi regional target kalian di daerah penelitian. Yang ketiga yang sangat penting menurut saya, sekarang saya jadikan top klasemen setelah beberapa kali ini, dari tiga itu paling atas adalah mengetahui bagaimana sosial masyarakat dan isu-isu sosial yang berkembang di daerah yang sedang kamu teliti. Itu yang menurut saya perlu kalian persiapkan untuk eksplorasi. Sehingga kalau misalkan semua sudah terpersiapkan dengan baik, ya tinggal kalian bawa diri di lapangannya aja, yang nanti mungkin bisa bisa menjadikan kalian incun di lapangan. Gitu paling cut, panjang banget cerita saya, tapi ya itulah sedikit pengalaman dari beberapa kali eksplorasi, pengalaman terakhir lah. Pengalaman terakhir yang sangat amat berkesan ya, Pak ya. Betul banget. Dari segitu dengerin. Apalagi masih yang ngerasain langsung di sana. Ya tapi mau gimana ya, risiko Jadi, pekerjaan ya. hmm,
apapun itu perhatikan baik-baik. Nggak bisa dipilih. Mau yang hal sangat sangat dipertimbangkan semua. Iya. Dari situ mungkin Mas muncul pertanyaan lain lagi nih Mas. Silakan. Kan dari kan tadi terakhir itu mungkin yang di Timur-Timur Mas. Mungkin dari sekian banyak proyek yang pernah Mas kerjain nih. Misalnya salah satunya itu di Serayu Basin atau Oke. Kasuri. Mana mungkin yang paling berkesan dari dua itu atau Serai. dari semua-semuanya itu yang mana yang paling berkesan dan mungkin dari semua proyek yang udah Mas kerjain terlepas dari dua atau Kasuri ini mungkin bisa dijelasin juga kenapa gitu Mas. Oke. Yang yang paling berkesan ya. Wah, belakangan ini kalau saya boleh choose atau saya pick up, saya nggak tahu di sini bisa masukin ya. Itu adalah studi tentang Greater Arabian Basin di Irak. Itu jadi gini, ceritanya Pertamina itu akan ambil blok di atau punya blok migas di Irak. Eh, dan itu sedang dikembangkan. Kemudian saya dilibatkan sebagai geologis di situ. Selama proses studi itu, saya yang terbiasa main kompleksitas, kompleksitas ya mungkin Southeast Asia lah ya, Indonesia, Malaysia, dan sekitarnya, Brunei. Berhadapan ke sana, kenapa berkesan karena itu first time. Kemudian yang kedua adalah bahwa ada hal-hal yang banyak saya pelajari, banyak hal baru yang saya pelajari dari Arabian Basin pada saat saya studi itu. Eh, ya, ya ada hal-hal yang ternyata pada saat kita bermain eh, di luar area atau di luar zona nyaman kita, kan sebenarnya pilihannya ada dua, ya kan? Pilihannya ada dua pada saat kita punya kesempatan untuk bermain atau bekerja di luar apa yang menjadi kebiasaan kita. Pilihannya adalah either kita, karena akan muncul di perasaan tuh aku bisa nggak ya gitu kayak aku nggak biasa nih ngerjain ini, akan muncul perasaan bahwa kayaknya pakai dua nih, mau ditolak atau ya udah sikat aja gitu. Kalau sikat aja kan modalnya yang pertama nekat, yang kedua harus persiapan dan harus berani ambil challenge. Uh, untungnya, untungnya bernaja, untungnya pada saat itu saya memilih untuk men-challenge diri saya sendiri untuk oke lah saya mau main keluar, saya mau main keluar dan saya mau coba eksplorasi atau mencoba hal-hal baru di luar area bermain saya. Awalnya memang agak sulit, wah mempelajari geologi regional sana yang startnya dari Cambrian, kita yang biasa cuma Eosen gitu ya. Di sini kan di Indonesia paling paling tua sedimennya adalah Eosen. Yang mungkin ada beberapa tempat di Indonesia Timur yang masih punya batuan-batuan Mesozoik, itu paling kapur gitu, Trias di Timur Timur. Di sana itu Cambrian, jadi Devonian, Silurian, eh, itu semua komplit bahkan sampai ke Pleistocene. Sehingga pelajarinya itu kayak pelajarin literatur, studi dan lain-lain butuh effort sendiri pada saat itu. Tapi in the end of the day, saya ngerasa bahwa kalau nggak dipaksa kayak gini, kayaknya saya nggak akan belajar dari tentang Arab. Atau kalau saya nggak mencemplungkan diri saya ke sana, saya nggak akan belajar dari tentang Arab. Sehingga akhirnya dapat value yang sangat uh, sangat berharga dan sangat bermanfaat. Jadi kesan tersendiri juga buat saya pada saat mempelajari itu. Itu baru beres tahun lalu. Dan mudah-mudahan sudah saya tulis juga manuskrip papernya, mudah-mudahan segera segera terbit bahwa ada sedikit new insight atau new point of view tentang tentang Arabian Basin dari hasil studi kami. Kurang lebih begitu. Itu sih kalau saya nggak tahu apakah ada di ini ya. Kayaknya saya tulis di CV tapi saya lupa. Gitu. Benar-benar berkesan banget ya Mas menjadi seorang eksplorasi geologi. Saya aja dengernya sampai wah ternyata nggak cuma soal ngambil sampel terus nyari singkapan, tapi terjun langsung ke budaya bahkan
kehidupan di suatu tempat, khususnya di daerah Indonesia yang beragam ini, Mas. Yes, Eh, betul. Kemudian eh, terus bagaimana sih menurut Mas ini bagaimana perkembangan teknologi jadi mengubah cara eksplorasi geologi yang dilakukan? Terus apa tantangan dan peluang terbesar yang dihadapi geologi di masa sekarang dan masa yang mendatang, Mas? Oke, sip. Thank you, Noval. Jadi, kalau saya memisahkan pekerjaan sebuah geologis itu menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama, ini secara fundamental. Bagian pertama itu adalah bagian fundamental tadi, bagian basic atau bagian dasar yang kalian sekarang sedang pelajari sebagai seorang ahli geologi. Bagaimana dasar melakukan pengukuran, bagaimana dasar melakukan deskripsi batuan dengan baik, bagaimana dasar membedakan jenis batuan, bagaimana dasar mengenali tanda-tanda struktur batuan, bagaimana membaca geomorfologi, bagaimana melihat tanda-tanda fenomena geologi dari sebuah morfologi-morfologi yang khas. Nah, itu adalah basic-basic yang sekarang fundamental sedang kalian pelajari. Kemudian setelah itu, dari fundamental itu, kalian kan nanti akan melakukan sebuah pekerjaan yang nanti akan menghasilkan output. Nah, untuk dari fundamental ke output tadi ini, atau dari fundamental ke luaran, apa sih yang dituntut dari kalian dengan, aku udah punya ya fundamental ini. Terus nanti tinggal mau aku apain nih? Ya, mau diapainnya kan tergantung tergantung tujuannya ya. Maksudnya nanti kalian bekerjanya di mana? Kalian bekerja di mineral berarti dari fundamental yang udah kamu pegang ini, oke, yang akan aku pakai adalah struktur geologi, meteorologi batuan beku misalkan, kemudian analisa atau jenis sandapan mineral. Ilmu ini saya nih yang akan saya pakai, poin pion-pion ini yang akan saya pakai dan akan saya kuatkan untuk itu. Dari situ output biasanya berbentuk peta, berbentuk uh, sebuah sintesa geologi yang nanti pasti akan dibantu sama teknologi. Ya, pasti akan dibantu sama teknologi. Teknologi itu bagi saya adalah sebuah bridge atau sebuah jembatan. Bagaimana kalian bisa menghubungkan dari fundamental dan basic dasar ini bisa sampai ke output yang bagus atau luaran yang bagus. Bridge-bridge ini atau jembatan-jembatan ini, ya kalau misalkan kamu nggak pakai teknologi ya bisa juga nyebrangnya apa? Nyebrangnya pakai getek gitu. Ya, ada gap gitu nyebrangnya pakai apa? Nyebrangnya pakai getek. Tapi kalau misalkan kita dibantu dengan teknologi itu kalau saya mengibaratkan ya ibaratkan kamu punya jembatan bridge yang bagus dan kokoh di sana. Di mana jalannya gede, jalannya halus, 1 menit bisa nyebrang. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami bahwa sebenarnya bridge itu tidak menggantikan fundamental, ya enggak? Jembatan itu tidak menggantikan fundamental, tapi jembatan itu adalah penghubung antara fundamental atau basic dengan tujuan yang akan kamu capai. Tujuan saya adalah memetakan di atas ini dan mendapatkan hasil uh, bagaimana potensi dapat mineral. Oke, ya terserah. Kamu mau ke arah situ, itu kamu mau pakai getek ya bisa. Pakai getek ya udah, nggak usah pakai teknologi bisa. Tapi apa kesulitan pakai getek? Lama pertama, yang kedua effortnya gede, ya kan? Yang ketiga nyampainya pasti jauh lebih lama daripada yang pakai bridge atau pakai jembatan. Tapi kalau kalian bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, oke, aku mau pakai jembatan kayu, atau aku mau pakai jembatan yang lurus, atau aku pakai jembatan yang bengkok, terserah tergantung strategi kalian masing-masing. Mengikuti perkembangan teknologi untuk nyebrang. Ya somehow nggak tahu kalau misalkan ada teknologi nyebrang dari sini ke sana, cuma pakai pintu kemana saja gitu, cuma ada 2 pintu di sini masuk langsung tembus di sana. Berarti itu adalah sebuah kemajuan teknologi yang lain yang ternyata kalau misalkan kita ikutin itu juga membuat uh, pengkayaan untuk skill kita sendiri gitu. Sehingga kalau respon saya terhadap terhadap teknologi sih, saya jauh mensupport, sangat-sangat jauh mensupport pemanfaatan teknologi. Tapi sekali lagi, prinsipnya adalah teknologi itu jangan dijadikan sebagai pengganti fundamental. Tapi teknologi itu jadikanlah bridge untuk menyambungkan fundamental ke tujuan kalian. Sehingga nanti fundamentalnya harus kamu tetap pegang. Gitu. Misalkan cara deskripsi batuan. Cara deskripsi batuan itu adalah fundamental. Ambil batunya, bersihin, ambil loop, intip. Itu adalah fundamental dari deskripsi batuan.
nggak bisa digantikan sama teknologi ini. Mau kamu masukin alat tiba-tiba keluar batu pasir gitu atau batu pasir halus gitu. Ini hal yang tidak bisa digantikan sama teknologi tersebut. Kecuali nanti proses bikin peta, proses bikin ini, proses bikin itu dari hasil deskripsi kalian. Itu yang kamu harus update terus sih terkait teknologi-teknologi terbaru yang bisa digunakan atau bisa di utilize di dalam pekerjaan kita sebagai ahli geologi. Paling kayak gitu, Bang. Jangan gaptek lah. Jadi geologi juga jangan gaptek. Berarti Mas, berarti teknologi ini sebagai jembatan dalam artian harus balance lah sama Ya, skill dasar sebagai seorang geologi lah ya. Bukan yes, berarti menggantikan, tapi sebagai membantu memudahkan pekerjaan. yes, betul sekali, betul sekali, Cep. Yang dimana mungkin dari teknologi ini juga bisa menjadi membantu kita untuk pekerjaan ke depannya yang mungkin dari seorang geologi kan nggak semuanya eh, kerjaan ke hutan mungkin bisa jadi sebagai engineer kerjaannya di ArcGIS atau apa gitu yang remote gitu ya Yes, Mas ya. yes, betul, Soft betul skill ya sekali. Mas ya. Soft skill yang sangat sangat penting buat kalian, bekali diri kalian masing-masing. Itu sih, kalau kalau teknologi yang udah nggak kepake, geologis gaptek, kalau di dunia kerja, jadi kalian paling tidak software, pemahaman tentang software, alat-alat, tools, jenis-jenis analisa. Maksudnya jenis analisa itu kalau misalkan saya mau tahu tentang provenance atau batuan asal di sebuah sebuah batuan. Ini batuan datangnya dari mana sih, provenance dari mana? Apa aja sih jenis analisanya? Gitu. Labnya apa? Gitu. Itu banyak sekali, ternyata kaya sekali. Saya mau tahu bagaimana kualitas batu bara. Itu apa sih labnya? Gitu. Analisanya apa sih? Itu hal-hal kayak gitu kalian perlu bekali pemahaman dan ini kalian terhadap perkembangan itu. Karena nanti muncul lagi tuh. Dulu kan XRD, XRF itu kan adalah alat yang gede, bongsor, yang susah buat dibawa. Sekarang kan sudah ada XRD dan XRF yang portable, cuma tinggal ditembak. Itu kan kemajuan teknologi yang harus diikutin juga. Gitu. Oh sekarang ada Pak, nanti di perusahaan. Ini gimana ya kalau kita sedang eksplorasi di mineral, saya mau tahu nih dengan segera gimana berapa kadar ppm AU yang ada di dalam vein-vein yang ada di tempat kita. Gitu. Kalau kalian nggak nggak ngikutin perkembangan, kalian nggak akan bisa merekomendasikan. Beli aja Pak XRD portable harganya sekian. Dengan XRD portable ini kita bisa langsung tembakan radioaktif dalam batuan atau vein yang mau kita ukur. Kemudian nanti akan muncul berapa kadarnya, kadar AU-nya berapa ppm, kadar CU-nya berapa ppm dan lain-lain dan unsur-unsur lain yang ada di dalam batuan tersebut. Tanpa kita harus preparasi sampel lapangan dan kirim ke lab. Nah, hal-hal kayak gitu yang bikin kalian bisa lebih stand out. Hal kecil tapi kamu bisa mengetahui update-update tentang apa saja yang sering digunakan oleh geologis-geologis, explorationist. Itu bisa jadi poin tambahan buat teman-teman semua. Oke Mas, dari segitu banyaknya pengalaman dan keterampilan nih Mas. Eh, Menurut Mas itu keterampilan yang paling penting untuk mahasiswa itu untuk terjun serius ke dunia eksplorasi geologi itu apa aja Mas? Sama untuk nasihat atau ya ibaratnya apa jangan Mas buat mahasiswa geologi yang ingin Mas sampaikan. Oke, uh, pertama ya, kalau kalau apa aja yang perlu dipersiapkan. Kalau yang saya lihat ya, yang saya lihat itu tadi makanya saya bilang kalau misalkan kita eksplorasi ada tiga hal ini yang saya biasanya persiapkan. Ada equipment, ada uh, ada background geologi atau pemahaman geologi daerah yang akan kita teliti sama uh, sosial sosial isu atau apapun itu tentang terkait sosial lah. Ini kalau misalkan saya ranking sosial akan saya taruh di atas atau akan saya taruh di nomor satu. Kemudian yang nomor dua saya akan taruh adalah geologi atau regional geologinya. Kemudian equipment akan saya taruh di nomor tiga. Tapi tiga-tiganya ini harus dipenuhi. Nah, dari sini bisa diartikan bahwa yang penting
pada saat kita berangkat ke lapangan itu adalah bagaimana skill sosial. Skill sosial kita itu bukan hanya sama orang lain yang ada di sekitar kita, sama tim, itu yang paling penting. Sehingga hal-hal terkait nggak ada di kampus itu. Oh ya nih, saya mau kutip sedikit dari diskusi saya bersama alumni-alumni. Di perusahaan, alumni-alumni saya itu bilang, di perusahaan, kami sekarang cenderung memilih lulusan dengan IPK misalkan ya, IPK minimal pas-pasan 3. Tapi dia punya soft skill yang bagus, nanti akan saya spill apa aja soft skill yang dibutuhkan, daripada mahasiswa yang IPK-nya 4, tapi soft skill-nya kurang. Nah, itu udah terstate atau udah jadi pandangan HRD-HRD di perusahaan bahwa mereka sebenarnya butuh atau lebih melihat soft skill kalian daripada hard skill kalian. Karena hard skill itu bisa dilatih atau bisa diasah sama mereka selama bekerja. Misalkan jadi mat logger, mat engineer, kamu belum pernah sebelumnya jadi mat logger, tapi kamu punya soft skill yang mereka butuhkan. Kamu kerja sama tim bagus, komunikasi oke, komunikasi lancar, manner oke. Kemudian kalian bisa bekerja sama dengan tim, kalian bisa respon cepat atau tanggap, kalian mudah belajar, kalian orangnya nggak yang perhitungan kalau misalkan disuruh atau diminta tolong apapun. Sehingga dengan bekal ini, kamu bisa skillmu jadi sebagai mat logger yang masih nol ini, tapi kamu bawa soft skill ini, kamu masuk ke perusahaan, perusahaan akan happy sama kamu, dan kamu akan diajarin di dalam. Diajarin supaya apa? Supaya hard skillmu yang nol ini naik, sehingga kamu bisa jadi mat logger. Hard skill itu bisa kita latih, Pak. Dia bilang, gampang, cepet ngelatih hard skill itu. Tapi kalau soft skill, nih, bayangan sebaliknya. Ada mahasiswa yang dia mungkin udah TAKP magang di sebagai website geologis. Dia udah tahu pekerjaan website. Berarti startnya mungkin udah 60% lah pemahaman dia terhadap website. Pengalamannya jadi website sudah ada di dalam CV. Dibanding sama mahasiswa yang tadi. Pengalaman sebagai website sudah ada dalam CV. Tapi pada saat interview, dia tidak menunjukkan gelagat yang bagus. Dia tidak menunjukkan bahwa dia punya motivasi untuk pekerjaan tersebut atau motivasinya nggak jelas terhadap pekerjaan tersebut. Kemudian dia tidak menunjukkan bagaimana dia bisa bekerja sama dalam tim saat dia diberikan waktu sesi untuk FGD. Karena kan ada sesi-sesi begitu tuh kalau misalkan di teknik perusahaan kalian akan FGD dikumpulin dalam satu ini, kemudian kalian akan diminta untuk memecahkan satu kasus bersama. Nah, dia tidak menunjukkan hal-hal itu di dalam screening test. Ya, yang kayak gini tidak akan ragu orang-orang perusahaan untuk menyingkirkan. Terus saya nggak mau, saya nggak butuh, terus saya nggak pakai yang kayak gini. Sehingga soft skill itu sangat penting untuk dilatih. Nah, soft skill itu yang tidak diajarkan. Bahkan orang perusahaan pernah bilang ke saya, mereka minta 70-30. Kalau mereka bisa bikin perbandingan 70-30, Pak. Kita butuh 30% hard skill, 70% soft skill. Sehingga bobotnya jauh lebih besar untuk mengembangkan soft skill. Itu yang sekarang sedang kami pikirkan, bagaimana cara menyusun kurikulum yang bisa mengembangkan soft skill mahasiswa. Soft skill itu yang yang pertama, nggak ada lah mata kuliah yang namanya adalah mata kuliah kepercayaan diri. Ada nggak? Nggak ada. Mata kuliah kerja sama tim. Nggak ada itu mata kuliah itu. Jadi yang mata kuliah sebenarnya yang diajarkan adalah mata kuliah hard skill. Teknologi, geologi, struktur. Nah, sehingga itu adalah PR untuk kalian sendiri untuk membekali diri kalian sendiri dengan hal-hal tersebut. Yang pertama adalah kalian harus bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, baik sesama kalian, sama yang di atas kalian, sama yang di bawah kalian. Komunikasi yang baik harus dijaga, harus bisa membawa diri. Yang kedua adalah kalian harus bisa bekerja sama, bisa mendengarkan pendapat orang, dan bisa menyampaikan pendapat kita dengan cara yang bagus dan cara yang halus, dan cara yang mudah diterima atau bisa diterima. Dan kita bisa bersikap dengan baik pada saat pendapat kita tidak diterima oleh tim. Nah, itu berarti kan apa yang perlu dipelajari dari sini, egoisme harus ditekan, hal-hal kayak gitulah. Tidak boleh merasa aku yang paling hebat dan aku yang paling paling top nih di dalam tim ini. Mereka nggak dengerin aku, mereka bubar. Gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang kita nggak bisa sekarang bekerja di perusahaan kalau misalnya kita masih pegang yang begitu. Kemudian kepercayaan diri. Ini yang kadang-kadang kita PR banget nih. Ya, kepercayaan diri. Beberapa kampus yang saya perhatikan, itu yang mereka memang mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang kepercayaan dirinya bagus. Kepercayaan diri ini membuat kalian menjadi yakin
pada saat kalian, kapan sih butuh kepercayaan diri ini? Adalah pada saat pertama misalkan pada saat kalian mempresentasikan hasil pekerjaan, kalian udah mapping, benar-benar kalian mapping di lapangan. Data kamu ukur sendiri, kamu deskripsi sendiri, kamu analisa di lab sendiri, tapi tanpa kepercayaan diri. Pada saat kamu pada saat ujian atau pada saat presentasi, dosennya cuma tanya misalnya, itu apa yang membuat kamu masukkan satuan itu menjadi ini gitu. Tanpa kepercayaan diri yang bagus, kamu akan langsung lesu itu. Gitu langsung langsung tunduk gitu, langsung lesu, langsung lemes, langsung nggak berani. Nah itu padahal saya yakin orang-orang kalau dia ngerjain sendiri kok ke lapangan, lu tinggal berargumen aja, berargumen dan menunjukkan bahwa itu Pak, pada saat saya ke lapangan, saya melihat tanda-tanda ini, tanda-tanda ciri kerja seperti ini, ciri lebih seperti ini, fotonya ini, analisa di lab mengatakan hal yang serupa, sehingga saya dengan data-data tersebut, berdasarkan tersebut, saya masukkan ke dalam satuan ini. Menyampaikan kepercayaan diri itu dibutuhkan pada saat kalian menyampaikan. Bagaimana melatih kepercayaan diri? Ya itu tadi, bikin forum, berlatih presentasi, bagaimana presentasi yang baik, bagaimana presentasi yang mudah dipahami, hal-hal kayak gitu itu perlu dilatih sebenarnya. Hal-hal yang perlu dilatih. Sederhananya adalah itu tadi. Kerja sama tim, komunikasi, kepercayaan diri. Setidaknya tiga ini harus kalian pegang. Dan kepercayaan diri ini harus dikontrol loh ya. Novel kadang-kadang ada juga orang yang percayaan dirinya tinggi banget nih, over over pede nih. Saat dia over pede, yang keluar jadi ego. Nah, ego muncul tuh di situ, numpang di situ pada saat kita sudah over pede. Nah, itu yang harus dikontrol. Jangan sampai yang ke situ. Jadi nggak boleh rendah diri, harus pintar komunikasi, kemudian harus pintar juga merangkul tim atau bekerja sama di dalam tim. Bagaimana bagaimana menyampaikan pendapat dan bagaimana menerima pendapat dan bagaimana mengolah pendapat itu menjadi sebuah kesimpulan dalam tim. Itu yang butuh sebenarnya. Dan itu bisa kalian latih di forum-forum. Contohnya di Pertimadi, di himpunan kalian, di SMIAG misalkan, atau EPG, di kampus-kampus kalian, itu sangat bisa kalian latih. PR kalian untuk membekali diri sendiri dengan soft skill ya. Ya, benar setuju, setuju banget sih Mas. Yang tiga itu, karena yang dari tiga apa tadi? Pertama kerjasama, komunikasi sama kepercayaan diri, yang lain ngikut ya Mas ya. Yes, betul sekali. Mungkin dari tiga itu mungkin Mas, kita kan lebih ke mental mungkin ya. Mhm. Nggak, kita ngapain kan perlu visi yang kuat juga ya Mas ya. Yes, betul. Ter- Terlepas mungkin ini pertanyaan pribadi sih Mas ya. Mhm. Eh Berhubung cewek nih kan, seorang Oke. eksplorasi geologi, mungkin nanti dari teman-teman primagi yang lain memang ada yang kepinginnya itu kerjanya nanti sebagai eksplorasi geologi, yang dimana mungkin ah, bisa dibilang perempuan agak susah mungkin ya gitu. Nggak tahu ya, mungkin ada yang ramah akan perempuan atau yang lain, cuman kan ada sedikit agak sensitif ya tentang itu. Mungkin ada tips and trick mungkin Mas untuk perempuan sendiri sebagai eksplorasi geologi, terlepas dari yang Mas jelasin tadi, mungkin dari mental sendiri untuk dari perempuan apa dan fisik sebagai perempuan itu apa, apalagi nanti bekerjanya di bersama mungkin cowok-cowok rame ya, mungkin nanti masih gitu. Mungkin itu aja sih Mas. Sebagai Oke, pertanyaan terakhir gitu mungkin Mas. oke, oke. Oke, Em, apa yang perlu dipersiapkan gitu ya, coba dari perempuan untuk menghadapi menghadapi ya dunia dunia eksplorasi yang seperti ini atau dunia geologi yang seperti ini gitu. Sebenarnya, sejujurnya saya nggak bisa 100% untuk menjawab itu, karena saya mencoba melihat dari point of view laki-laki, melihat bahwa perempuan geologi yang oke itu yang seperti apa sih gitu ya. Jadi paling nggak teman-teman yang mendengarkan ini, perempuan-perempuan yang mendengarkan ini bisa tahu bahwa point of view dari dari kita atau dari kami sebagai laki-laki ngelihat bahwa wah ini mantep nih, perempuan ini mantep nih sebagai geologi. Mungkin nanti akan yang lebih tepat kalau misalkan nanti kita di Primagi ngundang ladies geos gitu ya. Nah itu lebih oke lagi tuh, mendalam lagi tuh. Mbak dulu kalau misalkan ada kasus begini tuh gimana gitu gitu ya. Oke. Perempuan sebenarnya ya, sebenarnya physically kalau misalkan di lapangan ada hal-hal yang
ditakar oleh tim, bahwa ada hal-hal yang ditakar oleh tim yang memang harus dibicarakan atau direncanakan, karena di dalam sebuah proses eksplorasi itu ada perencanaan. Saya pernah dapat dapat kru atau dapat tim perempuan. Saya dapat tim perempuan di lapangan, dan pada saat itu kami akan melakukan beberapa pekerjaan lapangan, dan salah satunya menempatkan atau memposisikan diri kita harus uh, field camp, sehingga pada saat itu saya sebagai ketua tim melihat bahwa tim kita seperti ini, kita ada anggota tim perempuan yang biasanya anggota tim perempuan ini akan lebih nyaman untuk ditemani dengan porter perempuan juga. Itu itu terjadi itu, karena agak nggak nyaman perempuan diporterin sama laki-laki, itu biasanya nggak nyaman, sehingga dia eh, saya merencanakan itu, dia perempuan, saya carikan porter perempuan. Saya melihat karakternya dia tuh pekerja keras, dia tuh eh, semangat, kerjanya rapi gitu, kerjanya bagus. Hanya saja mungkin karena dia bukan orang lokal, jadi dia tidak terlalu tahu kondisi daerah lokal, dan dia itu orangnya, karena dia adalah orang Jawa gitu ya, jadi unggah-ungguh tuh apa ya, kayak ya orang Jawa itu lemah lembut gitu. Kalau misalkan disentak sedikit tuh mungkin nangis, kalau orang Jawa itu kasih ngomong kasar sedikit nangis gitu. Sehingga pada saat itu saya cari ke kru lokal saya, tolong carikan saya porter perempuan. Yang dibayangkan saya adalah saya mau menutupi kelemahannya dia dengan porternya. Maksudnya apa? Maksudnya saya harus cari porter yang bisa getak laki-laki. Maksud saya adalah porter yang nggak takut sama laki-laki. Porter yang bisa, orang lokal yang mungkin dirasa punya nyali yang bagus atau punya keberanian yang cukup bagus untuk menemani Jios perempuan saya ini. Gitu. Nah, saat itu dicarikanlah dan dapat ibu-ibu, wah gagah banget ini ibu-ibu ini. Bahkan jalan macet di jalan macet di lapangan aja, lewat pasar gitu dia yang bukain jalan. Saking gagahnya nih ibu-ibu ini. Saya tutupi kelemahannya itu dengan porternya pada saat itu. Namun begini, kita semua geologis memiliki masing-masing karakter kita, memiliki masing-masing pembawaan kita. Yang mau saya sampaikan adalah, sebagai seorang ladies geos, kamu harus tahu bagaimana karakter. Kamu tidak perlu bisa bisa melakukan atau bisa punya semuanya gitu. Kamu dalam tanda kutip analisis pinter, software oke, bekerja kerja keras bagus, tapi fisik nggak terlalu bagus, atau fisik yang nggak sekuat yang lain misalkan, karena mungkin punya penyakit bawaan atau apapun itu. Ya jangan jangan yang pesan saya adalah jangan berusaha untuk menutupi kekurangan tersebut. Maksudnya kalau misalkan itu adalah sebuah kekurangan yang sebuah anugerah saat kita tahu kekurangan kita itu apa. Ya, sebuah anugerah pada saat kita tahu kita punya kekurangan itu apa dan kita punya kekurangan itu di mana. Dan ini tadi, kalau skill komunikasi kita bagus, kita harus sampaikan itu kepada pimpinan, kita harus sampaikan itu kepada bos kita, sehingga nanti bos kita ini bisa, atau pimpinan kita atau leader kita tuh bisa memikirkan bagaimana strategi-strategi yang tepat supaya bakatmu itu terpakai, atau skill-skill yang tadi kamu punya plus-plusmu itu terpakai tanpa harus melihat minusnya tadi. Atau mungkin strateginya dia seperti saya menutupi minusnya dia untuk bisa berangkat ke lapangan. Nah, hal kayak gitu. Yang pertama adalah coba kenali apa kelebihan dan kekuranganmu. Kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan yang kamu rasa bisa di push atau bisa di raise up, misalkan kekurangan saya adalah saya tuh merasa fisik saya lemah. Tapi lemahnya fisik saya ini bukan karena saya punya penyakit bawaan atau apapun, tapi karena memang saya aja yang malas olahraga gitu. Ini kan hal yang bisa dipush ya. Nah, jadi hal-hal kayak gini, oke lah kalau gitu saya mau coba start olahraga dari sekarang, at least olahraga kardio supaya kalau jalan nggak ngos-ngosan misalkan. Nah, itu aja sih yang bisa dipush. Tapi kekurangan-kekurangan yang mungkin yaitu adalah anugerah, yaitu dijadikan suatu. Oke, saya menyadari itu adalah kekurangan saya sebagai geologis, dan pada saat saya bekerja sama dalam tim harus tahu bahwa saya punya kekurangan ini sehingga semua bisa saling memahami. Kurang lebih begitu kalau saya. Tapi saya selama ini kerja sama geos cewek itu
kelebihannya paling banyak adalah pertama jujur, yang kedua kerjanya rapi, yang ketiga eh, kalau kerja itu nggak kayak laki-laki gitu. Kalau kerjanya laki-laki ini kadang-kadang 20 menit sekali itu break gitu. 20 menit sekali break tuh untuk keluar ngerokok dulu gitu ya. Ngerokoknya bisa setengah jam gitu. Nanti habis tiba-tiba masuk lagi kerja lagi. Nah, kalau cewek itu yang model telaten gitu selama ini. Itu adalah kelebihan Jos cewek. Bahkan satu fakta buat Cut eh, tentang pekerja cewek. Di Freeport sejak tahun 2022 atau 2023 semua driver alat berat itu udah diganti sama cewek semua. Di Freeport semua alat berat yang bawa DT gede-gede itu operatornya semua cewek. Dan itu Kenapa tuh, Mas? terbukti. Itu terbukti mereka mengambil atau mengadopsi survei atau studi eh, dari Australia, di tambang-tambang besar Australia yang sudah mengadopsi model itu duluan. Angka fatality, fatality itu kecelakaan kerja, kemudian angka kecelakaan kerja, angka eh, ya kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh kecerobohan lah. Itu jadi jauh menurun drastis pada saat tambang tersebut memberlakukan semua operator alat berat itu adalah perempuan. Ya mungkin dirasa bahwa perempuan itu lebih hati-hati, lebih concern, lebih lebih apa ya, lebih bisa fokus atau apapun itulah, saya nggak ngerti itu. Tapi itu working psychology. Sehingga di Freeport sekarang melakukan itu. DT-DT-nya sekarang yang bawa cewek-cewek, cewek-cewek ganteng-ganteng gitu. Udah apa bawanya? Kita biasanya mobilnya apa? Mobilnya Mobilio misalkan. Dia mobilnya apa? DT yang ukuran 200 ton misalkan gitu. Mas, ngebuka pikiran banget sih, Mas, tentang Jos cewek ya. Ya Oke, Mas. mudah-mudahan makin semangat lah, Cut. Iya, makasih, Mas. Oke, Mas, nih karena waktunya terbatas ya, Mas. Ya, Baik, dari yang sudah disampaikan oleh Mas Ghazali di podcast Genesia Case kali ini, yang sangat perlu di-highlight buat kita itu sebagai mahasiswa adalah dimanapun tempat kita akan jadi apa yang tergantung bagaimana kita membentuknya. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Mas, eh, bahwa ibarat benih durian, ia akan tumbuh durian dimanapun, mau di tanah yang gembur ataupun tanah lempung berpasir. Kemudian ternyata hidup menjadi seorang eksplorasi geologi bukan hanya tentang bagaimana kita pandai menghitung pemetaan atau mengambil sampel, tapi bagaimana kita belajar berbaur, berinteraksi, dan hidup di masyarakat itu ya, Mas. Kemudian untuk hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan oleh mahasiswa itu yang pertama itu ada equipment, general geologi, skill sosial bukan hanya dengan orang lain tapi juga skill sosial dengan tim sendiri. Kemudian itu ada soft skill seperti kepercayaan diri, berkomunikasi yang baik, bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa mendengarkan dan mengeluarkan pendapat tanpa mematikan pendapat orang lain gitu ya, Mas. yes, betul betul, Val. Kurang lebih itulah. Ya mudah-mudahan teman-teman Primagi semua eh, bisa ya apa yang tadi saya sampaikan ya mungkin sebagai closing statement ya apa yang tadi sudah kita obrolkan gitu itu bisa menjadi em, satu pandangan atau satu point of view buat teman-teman semua mempersiapkan diri sebagai geologis bahwa geologis itu sebenarnya butuhnya ini loh sehingga eh, bisa jadi lebih matang lagi lah persiapannya mulai dari sekarang ya mumpung masih banyak waktunya gitu masih banyak waktunya masih banyak medianya masih banyak tempatnya untuk belajar kurang lebih begitu mudah-mudahan nanti ya saya doakan lah teman-teman semua jadi geologis yang sukses dan handal yang bisa 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 membanggakan baik itu membanggakan orang tua atau bisa membantu dan paling pentingnya adalah bekerja untuk Indonesia buat NKRI kurang lebih itu. Iya, baik, makasih. Terima kasih banyak ya, Mas ya, kepada atas wawasan dan pengetahuan yang amat amat sangat berharga yang udah dibagiin ke kami hari ini dan mungkin nanti setelah proses nanti akan dibagikan ke teman-teman perhimagi yang lain dan bisa didengar sama yang lain juga dan menginspirasi yang lain. Semoga informasi yang telah Mas berikan tadi dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang eksplorasi geologi. Mungkin next kita bisa sharing lain waktu nanti. Boleh silahkan. Oke, makasih juga kepada pendengar yang udah setia mengikuti podcast ini.
Saya coba Cahaya Salihadiani sebagai moderator dan rekan saya, Mas Naufal Harun, izin mengundurkan diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Terima kasih, teman-teman. Mas. Sama-sama.